Konsep dasar just in time. Suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahan menyediakan biaya persediaan barang, penyimpanan barang, atau stocking cost. Konsep just in time terbagi dari konsep. Yang pertama, produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Yang keempat adalah berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Selanjutnya, saya Kurnianingsih akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu perbedaan sistem JIT dengan sistem tradisional. Yang pertama, sistem JIT menerapkan sistem tarikan, sedangkan sistem tradisional menerapkan sistem dorongan. Selanjutnya, karena JIT menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan. Sebaliknya, dalam sistem tradisional karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlahnya signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi, jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen, dan perlu adanya persediaan penyangga. Perbedaan selanjutnya adalah JIT menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit, sedangkan sistem tradisional menggunakan pemasok yang banyak. Perbedaan selanjutnya adalah JIT menerapkan kontrak jangka panjang, sedangkan sistem tradisional menggunakan kontrak jangka pendek. Perbedaan selanjutnya adalah JIT menggunakan struktur seluruh, sedangkan sistem tradisional menggunakan struktur departemen. Perbedaan selanjutnya adalah sistem JIT menggunakan sistem tarikan. Waktu bebas harus digunakan oleh karyawan struktur seluruh untuk berlatih agar berkeahlian ganda sehingga ahli dalam berproduksi. Sedangkan sistem tradisional, karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya. Perbedaan selanjutnya adalah sistem tradisional mendasarkan pada sistem spesialisasi sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa, sedangkan sistem JIT jasa terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler. Perbedaan selanjutnya adalah dalam sistem tradisional keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif lebih rendah, sedangkan pada sistem JIT manajemen harus memberdayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Perbedaan selanjutnya adalah sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan karena fungsi utamanya adalah memberi perintah, sedangkan sistem tradisional menggunakan gaya manajemen dengan fungsi utamanya adalah pemberi fasilitas. Selanjutnya, pendekatan yang dipakai. Untuk sistem JIT memakai pendekatan total quality control, sedangkan tradisional menggunakan pendekatan accept quality level. Baiklah, saya Fikra Aulia Martia, NIM 1901 0724. Materi selanjutnya itu konsep backflush costing. Backflushing adalah pendekatan yang dipertingkat atas akuntansi dari aliran biaya perusahaan manufaktur yang memiliki perputaran arus barang yang sangat tinggi. Backflushing dapat diterapkan dalam perusahaan yang menerapkan konsep just in time dan akan sulit diterapkan pada perusahaan yang menerapkan konsep biaya tradisional. Hal ini karena just in time tidak memiliki work in process pada sistem backflushing. Penjurnalan tersebut tidak perlu dicatat karena
Velocity atau arusnya sangat cepat karena raw material yang dibeli dari supplier langsung dimasukkan ke dalam departemen produksi. Tujuan dari backflushing yaitu untuk mengurangi jumlah kejadian yang dicatat dan diukur dalam sistem akuntansi. Backflush costing menggabungkan unsur raw material dan work in process menjadi raw in process stream atau yang disingkat dengan RIP. Selanjutnya adalah hubungan JIT dengan backflush costing. Backflushing disebut juga perhitungan biaya backflush costing atau akuntansi backflush atau backflush accounting merupakan pendekatan yang dipersingkat atas akuntansi dari aliran biaya manufaktur. Hal ini dapat diterapkan dalam sistem JIT yang sudah mapan, di mana velositas begitu tinggi sedemikian rupa sehingga akuntansi tradisional tidak lagi praktis. Baik perhitungan biaya berdasarkan pesanan maupun perhitungan biaya berdasarkan proses yang merupakan metode umum dalam akuntansi biaya, melibatkan pemeliharaan buku pembantu untuk biaya WIP backflushing. Tujuan perhitungan biaya backflush adalah untuk mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi dibandingkan dengan perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses. Perhitungan biaya backflush terkenal dalam hal utangnya penelusuran terinci atas biaya WIP, akuntansi untuk persediaan bahan baku dan juga untuk WIP dapat diubah dengan perhitungan biaya backflush. Hal ini disebabkan karena penerapan JIT yang berhasil di mana perhitungan biaya backflush digunakan. Bisa saja tidak terdapat pemisahan antara persediaan bahan baku dengan WIP. Selanjutnya, analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagang didebit atas setiap pembelian barang dan dikredit atas setiap biaya dari penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagangan yang ada dalam persediaan. Akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode ini, dan hal ini bisa dianalogikan dengan penulisan terinci atas barang dalam proses yang diperlakukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur. Metode persediaan periodik memberikan saldo awal dari akun persediaan barang dagangan tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagangan untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagang ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan barang akhir. Ayat jurnal diinginkan menyesuaikan akun persediaan barang dagang ke saldo akhir yang benar dan mencatat harga pokok penjualan untuk periode tersebut. Seperti tidak dilakukannya akuntansi yang terinci atas persediaan barang dagangan pada metode periodik, demikian pula tidak ada penelusuran terinci atas persediaan WIP yang dilakukan oleh produsen yang menggunakan perhitungan biaya backflush. Keduanya bergantung pada perhitungan di akhir periode dan penyesuaian atas akun persediaan tersebut. Sekian penyampaian dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih.